Hai, nama saya Jonathan Irene Sarjika Dewi dari Angkatan 17, Latsar CPNS, Puslatbang, Kadotlan, Samarinda dengan nomor daftar hadir 16. Sebagai warga negara Indonesia, terutama seorang pengabdi negara atau ASN, tentu memiliki pengetahuan dan mengamalkan wawasan kebangsaan itu sangat penting. Ketika ASN terikat sumpah janji PNS, maka menjadi tanggung jawab moralnya untuk mengedepankan kepentingan negara dibandingkan kepentingan pribadi. Selain itu, pekerjaan ASN berhubungan dengan hajat orang banyak. ASN menjadi pengayom, yang pendapatnya biasanya didengar oleh orang banyak, jadi harus bisa memberi atau menciptakan ucapan yang berasaskan persatuan dan kesatuan. Di jurnal sebelumnya, saya telah menyinggung sedikit tentang nilai-nilai dasar bela negara. Sekarang, saya akan menjelaskan kaitannya dengan wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah bagian dari kesadaran berbangsa dan bernegara, yang artinya sikap dan tingkah laku harus sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu mengaitkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia sesuai amanah yang ada dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Kesadaran ini dilakukan dengan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan di antara kemajemukan ragam suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. 2. Menumbuhkan rasa memiliki jiwa besar, patriotisme dalam menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. 3. Memiliki tanggung jawab menghormati lambang-lambang negara dan peraturan perundang-undangan. Jadi, apa itu wawasan kebangsaan? Kata wawasan memiliki arti yang mencakup pandangan atau konsepsi cara pandang. Sedangkan kata bangsa berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Lalu, kebangsaan mengandung arti kesadaran sebagai warga dari satu negara. Dengan demikian, wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan menentukan cara mendayagunakan kondisi geografis negara, sejarah, sosio-budaya, ekonomi dan politik serta pertahanan keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional dan menempatkan bangsa dalam pergaulan dengan bangsa lain di dunia internasional. Wawasan kebangsaan sangat identik dengan wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Lebih daripada itu, memiliki wawasan kebangsaan berarti sadar bahwa dirinya adalah warga negara dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban sesuai Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berdasarkan Pancasila. Sadar bahwa negara bangsa Indonesia bersifat pluralistik, ditinjau dari banyak sekali aspek yang diantara lain meliputi ras, suku, adat budaya, dan agama yang dipeluknya, sehingga harus memiliki solidaritas tinggi dan bersifat inklusif. Kemudian, kita harus sadar bahwa Indonesia sebagai suatu negara bangsa sewajarnya memiliki keunggulan yang disyukuri dan dapat dibanggakan serta kekurangan yang selalu bisa diperbaiki. Sadar bahwa negara bangsanya adalah tanah air yang menjadi tempatnya mengembangkan diri dan kehidupannya yang harus dipertahankan dengan kerelaan berkorban. Adapun sikap yang bisa diambil untuk menunjukkan bahwa kita adalah negara berwawasan kebangsaan, yaitu pertama-tama dengan menghormati simbol negara. Simbol negara adalah sesuatu yang sakral sebagai cerminan kedaulatan sebuah negara. Simbol negara Indonesia berdasarkan undang-undang adalah bendera sang merah putih, lambang negara Garuda Pancasila, bahasa Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lambang negara adalah manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Lambang negara wajib dihormati sebab merupakan sarana pemersatu identitas dan wujud identitas bangsa di mana tergantung jati diri bangsa yang menghimpun sejarah Nusantara sebagai bangsa yang besar. Memandang hormat pada simbol negara dapat menimbulkan rasa kebanggaan dan kecintaan terhadap negara, memperlakukan sang merah putih dengan hormat. Kita merespon lagu kebangsaan yang sedang dikumandangkan dengan sikap hikmat, serta menggunakan lambang Garuda Pancasila pada tempat yang layak dan tidak berusaha merubahnya. Penghormatan terhadap simbol negara adalah keharusan dan seharusnya menjadi naluri bagi orang yang memaknai sejarah dan kesakralan simbol-simbol tersebut, serta merupakan bentuk kesetiaan terhadap ideologi negara Republik Indonesia.
Nah, cara kedua untuk menampilkan sikap berwawasan kebangsaan adalah dengan membina kerukunan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tentunya kita juga harus tahu ada hal-hal yang mengancam eksistensi bangsa, yaitu korupsi, narkoba, radikalisme, separatisme, hoax, dan hate speech. Dan yang paling dihindari adalah memaksakan paham keyakinan tertentu kepada orang lain atau menganggap keyakinan dan golongan sendiri lebih baik daripada yang lain. Itu sangat-sangat dibenci. Hal tersebut tidak selaras dengan leluhur bangsa Indonesia yang arif serta bijaksana, di mana keragaman budaya dan segala perbedaan yang ada di Indonesia dipandang sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, bukanlah sebagai pemicu pemecah atau disintegrasi bangsa. Sebagai PNS, mewujudkan perannya dalam konteks ini adalah dengan cara 1. Merawat patriotisme dan nasionalisme dari lingkup keluarga, misal dengan mempelajari sejarah perjuangan kemerdekaan atau mengajari anak-anak lagu wajib Indonesia. Kedua, dalam pelayanan publik bersifat adil tanpa membedakan golongan dan agama. 3. Merawat semangat gotong royong, setia kawan, dan rasa keadilan sosial dari lingkungan tetangga, juga dari lingkungan kerja dengan rekan sejabat. 4. Waspada terhadap pengaruh budaya asing yang mengancam kedaulatan rakyat. Kita bisa mewujudkan dengan tetap menggunakan serta mengembangkan produk Indonesia dan bangga dengan kearifan lokal. 5. Mematuhi hukum dan undang-undang Indonesia tanpa main hakim sendiri. Yang keenam, merawat kelestarian lingkungan dengan cara misalnya menanam pohon atau mendaur ulang sampah. Yang ketujuh, dengan berdedikasi loyal pada konsep whole of government sesuai dengan arahan kebijakan pembangunan nasional guna mewujudkan daya saing bangsa menuju negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Demikian Jurnal Learning hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!